Sungguh, yang paling saya sesalkan tidak mendampingi Abah ketika sakit menjelang wafatnya. Ada perbuatan oknum Habib tersebut merampas duit senilai 2 juta di kantong baju yang dicantolkan di kamar pribadi Abah, yang harusnya duit tersebut untuk biaya berobat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sangat menarik, layak untuk kita simak, masih terkait dengan polemik nasab para habaib, nasab Alawi. Ini tulisannya cukup panjang, jadi daripada ada capek saya bacakan saja ya. Ini ditulis oleh Hamdan Suhaimi, pengajar pesantren Ashabul Maimanah, Sampang Susukan, Tirtayasa, Serang. Judulnya Tinjauan Nasab, Ijtihad Menjaga Kemuliaan Keturunan Mulia. Almarhum ayah saya termasuk kiai kampung yang sering didatangi oknum Habib yang dengan statusnya sebagai zuriat Rasulullah SAW merasa wajib dihormati dan muliakan. Kiai sebagai orang yang dituakan oleh masyarakat adalah sasaran utama untuk mengajak ke masyarakat agar mahabbah pada habaib. Lalu dilengkapi ancaman-ancaman kualat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sampai tidak mahabbah kepada mereka ini. Pada tahun 2016 silam, awal saya lihat gejala mencurigakan dari oknum Habib yang datang untuk silaturahmi ke abah saya, Ki Haji Suhaimi. Ucapan oknum Habib begitu memuji setinggi langit, seolah ingin membius dan melalaikan abah. Kebetulan saya mendampingi abah. Ketika pamitan, oknum Habib itu menyodorkan minyak wangi, tasbih dan secarik kertas berisi sholawat dan meminta mahar ke abah. Oleh abah dikasih hanya ala kadarnya, sebab baru pertama datang dan sama sekali belum kenal Habib tersebut. Saya mengamati tutur kata mimik muka layaknya Habib yang pernah dilihat sebelumnya, namun kecurigaan itu terletak pada memuji abah setinggi langit. Ini ada apa? Baru kenal tapi sudah memuji-muji. Terus terang, saya menyesalkan sikap dan perbuatan oknum Habib tersebut. Berkali-kalinya datang ke abah saya hanya minta duit, dan duit lagi. Sungguh, yang paling saya sesalkan tidak mendampingi abah ketika sakit menjelang wafatnya. Ada perbuatan oknum Habib tersebut merampas duit senilai 2 juta di kantong baju yang dicantolkan di kamar pribadi abah, yang harusnya duit tersebut untuk biaya berobat. Inilah titik dasar sikap saya terhadap Habib. Saya kira hanya abah yang jadi korban para oknum Habib tersebut. Ternyata di beberapa tetangga kampung di mana ada kiai-kiai kampung dan ustadz-ustadznya juga diperlakukan sama oleh oknum Habib yang tentu berbeda dengan Habib yang datang ke rumah abah. Mereka berpencar nyari korbannya untuk dimintai, bahkan untuk diperas dan dipaksanya. Adalah Ustadz Mamat, tokoh kiai kampung di desa Singatair, Lebak Wangi, Kabupaten Serang, yang didatangi Habib dari Jakarta membawa minyak wangi dan tasbih yang dihargai 5 juta oleh Ustadz Mamat. Sesuai kemampuannya hanya memberinya untuk sekedar transport. Meski Raja marah, oknum tersebut berjanji akan datang lagi untuk mengambil pelunasan. Intinya harus dibayar 5 juta. Beberapa pekan kemudian, oknum Habib itu datang lagi dengan alasan mau menjenguk saudaranya yang tengah sakit di Palembang, tentu dengan harapan agar Ustadz membayar lunas. Sungguh mengagetkan ketika Ustadz Mamat yang memang tidak punya uang dipaksa-paksa agar melunasinya dengan ancaman-ancaman kualat dan dilaknat oleh datuknya yakni Kanjeng Nabi. Sungguh di luar dugaan, ancaman itu berakhir dengan kata-kata yang mencengangkan Ustadz Mamat, yaitu ucapan Habib, kalau ente tidak mampu bayar, istri ente yang jadi jaminan. Seperti petir di siang bolong, kaget bukan kebalang, Ustadz Mamat justru melawannya dan mengusirnya. Polemik nasab Alawi, ini tulisannya cukup panjang, jadi daripada saja ya ini ditulis oleh Hamdan Suhaimi, mengajar pesantren Ashabul Maimah, Sampang Susukan, Tirtayasa, Serang.
Lain Ustadz Mamat, lain pula pada kiai-kiai kampung lainnya. Tentu beda oknum Habib yang datang. Semuanya motifnya sama, yaitu memeras dengan memanfaatkan zuriat Rasul, darah Nabi, sekaligus mengancam kualat dan hilang barokah jika tidak dituruti. Tahun lalu 2022 adalah Kiai Imaduddin Usman, kiai yang masih muda, pengasuh pesantren Nahdlatul Ulum di Kresek, Tangerang, telah menulis buku tentang menakar keabsahan nasab Habib di Indonesia. Tulisan yang awalnya kurang direspon karena memang bentuknya tulisan, rata-rata di kita agak malas untuk membaca karena minat baca umumnya orang Indonesia sangat rendah. Beberapa bulan kemudian, tulisan ilmiah Kiai Imad itu direspon oleh Bahar Smith dengan sentimental dan emosional. Akibat pula setelah mendengar ceramah Kiai Imad di Tiga Raksa Tangerang yang membuat panas telinga mereka. Bahar Smith melontarkan sebutan iblis persorban yang dialamatkan kepada Kiai Imad, sang penulis buku nasab tersebut. Tulisan Kiai Imaduddin Usman itu saya pahami sebagai ijtihad beliau untuk menjaga kemuliaan zuriat Rasulullah SAW dari perilaku-perilaku, tindakan-tindakan oknum Habib yang mengklaim sebagai zuriat Rasul atau darahnya Rasul, tetapi berbanding terbalik dengan akhlak Rasulullah yang sangat mulia itu. Terutama oknum Habib yang tampil di panggung-panggung ceramah dan tablik akbar, yang isinya hanya mencaci maki, uriannya hanya kebencian pada pemerintah Republik Indonesia yang sah dan konstitusional itu. Dalam tulisan itu disimpulkan ada keterputusan nasab Ubaidillah yang sudah baku disebut moyangnya Bani Alawi atau Alawiyin karena berdasarkan kitab-kitab nasab yang muktamad dan mutawatir, tidak kedapatan Ubaidillah, putra dari Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa Al-Rumi yang tersambung hingga Sayyidina Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab nasab yang ditulis itu abad 5, abad 6, abad 7 Hijrah tidak ada catatan nama Ubaidillah putranya Said Ahmad Al-Muhajir, tetapi baru ada nama Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir di abad 11 dan 12 Hijriah. Saya pahami dari tulisan nasab tersebut adalah tinjauan ilmiah yang berbasis epistemologis, bukan sekedar asal catut, asal jiplak. Tapi kajian ilmiah tentang nasab yang betul-betul ilmiah karena dikuatkan oleh beberapa pendekatan penelitian yang akurat, detail, dan valid, hingga hipotesa dari tulisan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya kira para habaib tidak perlu menanggapi tesis terputusnya nasab Habib dengan Rasulullah SAW itu terletak pada Ubaidillah yang tidak terkonfirmasi sebagai anak Said Ahmad Al-Muhajir, dan Ubaidillah ini adalah moyangnya Pak Alawi, yaitu moyangnya para Habib di Yaman dan Indonesia. Dengan tanggapan emosional, membabi buta, mencemooh dan melecehkan Kiai Imad sebagai penulisnya. Tulisan ditanggapi tulisan, dalil ditanggapi dengan dalil, catatan ditanggapi catatan, penelitian ditanggapi penelitian. Ini saya kira lebih baik daripada ditanggapi dengan ancaman dan cemoohan. Semakin orang Banten diinjak-injak semakin tegak melawan, dan semakin orang Banten ditekan-tekan akan semakin keras melawan. Sejarah orang Banten adalah sejarahnya perlawanan atas penjajahan dan satu-satunya wilayah di Nusantara yang tak pernah padam untuk melawan penjajah Belanda dan Jepang. Masih ingat ucapan Maulana Habib Lutfi Pekalongan, "Jangan ganggu ulama Banten"? Dalam kurung ucapan ini ditirukan oleh Abi Kiai Haji Hafiz Gunawan, pengasuh pesantren Miftahul Khair Curug Tangerang. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Dengan merebaknya polemik nasab habaib ini, tentu kita perlu punya sikap. Sikap menghargai dan menghormati tulisan Kiai Imaduddin Usman sebagai bentuk tulisan ilmiah dengan dasar kuat, dalil kuat, sumber rujukan kuat karena sukroh wal istifadah. Perlu berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Imaduddin Usman karena sudah mencerahkan umat dari belenggu-belenggu feodalisme dan penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh para oknum habaib. Karena ternyata secara nasab terkonfirmasi terputus dari jalur turunan Said Ahmad Al-Muhajir.
Judulnya Tinjauan Nasab Ijtihad, Menjaga Kemuliaan Keturunan Mulia. Almarhum ayah saya termasuk kiai kampung yang sering didatangi oknum Habib yang dengan statusnya sebagai zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa wajib dihormati dan memuliakan kiai. Sebagai orang yang dituakan oleh masyarakat, adalah sasaran utama untuk mengajak ke masyarakat agar muhabbah pada habaib, lalu dilengkapi ancaman-ancaman kualat dan laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sampai tidak muhabbah kepada mereka. Ini pada tahun 2016 silam. Awal saya lihat gejala mencurigakan dari oknum Habib yang datang untuk silaturahmi. Kemudian, kepada Habib-Habib yang merasa terganggu atas tulisan Kiai Haji Madudin Usman, tentu tidak harus dengan tanggapan emosional dan berperilaku membabi buta. Jikapun tidak setuju atas tulisan itu, maka tulisan pula dengan kuatnya dalil yang berbasis ideologis. Kita pastikan masih menghormati dan memuliakan Habib jika perilaku dan hidupnya istiqomah, mengikuti akhlak mulia Rasulullah SAW, dan kita pun pastikan memuliakan Habib karena keluhuran ilmu dan kesalehannya. Tinggal kita bisa lihat Habib yang seperti itu, maka itulah panutan. Tulisan cukup panjang ini sebagai sikap tawasun dan ta'adul dari saya yang termasuk hamba dhaif dan fakir ketika melihat polemik nasab ini sebagai kebijakan dan kebijaksanaan, maka kita ambil hikmahnya. Jangan ada yang merasa paling tinggi derajatnya lalu merendahkan pada yang lainnya. Jangan pula lupa menghormati kepada orang yang pantas dihormati. Semua sama di mata negara, semua sama dalam kemanusiaan. Tidak ada yang mulia di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang paling bertakwa kepadanya. Serang, 12 Juni 2023. Pengajar pesantren Ashabul Maimanah, Sampang, Susukan, Tirtayasa, Serang. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.